مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب يسير ولا تعسر رب يتمم بالخير ربنا انصر لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أمور المسلمين واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Doa lah. Faslun fi ahkamil ju'alati wahya bitaflithil jimi wa ma'naha lughatan ma yaj'alu li syakhsi ala syai'in yaf'alhu wa syar'an at-tazamu Apa? Wa syar'an Asyar'an at-tazimi bentuk kalimatnya apa itu? Bentuk kalimatnya apa? Master. Fi'il madinya apa? Syar'an Zama yazumu Tata apa? Tanya itu apa? Ittazama yattazimu ittizaman Ittazama yattazimu ittizaman ittizaman. Itu lam apa? Alif lam. Oh, alif lam. Tinggal kalimatnya tazama. Fi'il madinya apa tazaman? Madinya namanya ketipu. Itu kan alif lam. ittizaman Apa fi'il madi? ittazama Lamnya kemana? Apa tuh buang lamnya? Ya Rabb. iltazama yaltazimu iltizaman Nah, baca. mutlaqan Itu apa? I'rabnya dulu menjelas. Tadi baru tasrifan. wa syar'an iltizami Kenapa baca mi? mudhaf ilaih Mana mudhafnya? syar'an Kenapa baca mi? Root A. Tadi nggak ada pikir sebelumnya. syar'an Nah, bagaimana untuk menyelesaikan apa yang terpikirkan sekarang? syar'an tugasnya Tugas syar'an. Tugas syar'an. Apa tugas syar'an? atuf Hah? atuf Matuf ya. Mana matuf hari ini? lugatan
Mana ulang amilnya? Maknahu maknaha. Maknaha. Yang jelas-jelas nih, yang pening kepala saya. Maknaha. Maknaha. Apa yang maknaha? Maknaha. Tadi itu apa irabnya maknaha? Mudah. Sebelum dia jadi mudah. Makna bukan makna ha itu buang kemana-mana. Makna itu apa irabnya? Huruf apa? Tidak. Sesawul tidak apa irabnya? Tidak. Mana khabarnya? Mayajalu. Mayajalu huruf atau syar'an matuk pada luwatan. Ulang ambilnya mana? Makna. Mana khabar makna yang kedua? Ada ulang tuh. Tahu maksud ulang ambil? Jadi sebelum syar'an itu ditakdir kembali maknaha. Wa maknaha syar'an. Mana khabarnya? Saksi. Saksi yang mana? Iltazimu. Tadi dah hampir 2 menit sebetulnya baris itu. Kenapa anda orang bang? Iltizamu. Nah begitu cara menelusurinya. Kita lihat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya apa lagi? Kalimat sebelumnya apa lagi? Akhirnya menuntun kepada baris yang sesungguhnya. Karena i'rab itu adalah berubah akhir kalimat karena amil yang ada sebelumnya. Lanjut. Iltizamu mutlaqan. Enggak berpikir. Iltizamu apa kalimatnya tadi? Khobar i'rabnya, bentuk kalimatnya Mutlaqin. Nah, Tasarrufi. tasarrufi itu apa i'rabnya? Nah kemana? Mutlaqin. Mutasarrifu. Nah kepada iltizamu. Satu ba'alif lam. Satu enggak ba'alif lam. Nah, apa mentumbuhan? Karena isim mustaq. Tasarruf apa kalimat bentuk kalimatnya? Tasarruf apa bentuk kalimatnya? Arrafa yusarrifu tasrifan. Tasrif ini enggak ada ayatnya. Terus lakukan tasrif. Terus tasarruf
tasrifi. Untuk kalimatnya apa? Ya. Masdar. Fi'il madinya apa? Tasarruf. Fi'il tasrif. Buang-buang waktu. Coba antum tasrif. Asrafa yusrifu israfan. Israfan. Ini enggak israfan. Tasarrafa tasarrufu tasrif. Tasrif matan bina kok enggak jelas. Tasarrafa. Tasarrafa tasarrufu. Kenapa ribu? Tasarrufu. Tasarrafa tasarrufu tasrufan. Tafa'ala. Tafa'ala tafa'alu tafa'ulan. Tasarrafa. Tasarrufu tasarrufan. Enggak ada ribu. Tasarrafa tasarrufu. Enggak ada ribu. Tasarrafa tasarrufu tasrufan. Lang tafa'ala. Tafa'ala tafa'alu tafa'ulan. Tasarrafa tasarrufu tasrufan. Nah, tasarruf. Irabnya itu apa? Nafilai Baca. mutlaqan tasarrufi. Sudah dirubah lagi. Habis suatu saat 2 menit langsung dirubah sebentar aja. Tasarrifan tasarrufi. Mutlaqan tasarrufi. Mutlaqan tasarrufi. Apa gunanya sebuang-buang waktu dari tadi menjelaskan? Atau ulang. Tafa'ala. Tafa'ala tafa'alu tafa'ulan. Tasarrafa. Tasarrufu tasarrufan. Mutlaqan tasarruf tasarrufi. Lanjut. Audan ma'luman. Audan. Iwadil dan Iwadan. Terus ma'luman ala amalin muayyinun. kenapa baca muayyinun? Muayyinin apa? Muayyinin Muayyanin. muayyinin au majhulu au majhulin li muayyinin au ghairihi ay Keadaan mubadir. Ditunjukin mubadir. li muayyinin Masih yi. muayyanin li muayyanin au ghairihi. Nah, Al-ju'alatu jaizatun minat tarfaini. Tarfal ja'ilu. Pak Pufi. Tarfal ja'ili. Kenapa Pu? Tarfal ja'ili. Kenapa Fa? Tarfal ja'ilu mubtada. Mana khabar? Ja'ilu
Tarfu mutada jailu khobar. Ya. Ya. Tarfu mutada apa? Mutada dengan berkelofa sini dari Malaysia. Syaratnya apa? Itu definisinya. Syaratnya dari masdar juga. Sim kira tak isi kira simarifah ya. Ma'rifah atau nakir? Simarifah. Sekarang terhukum ma'rifah dan apa? Dah. Hah? Dah. Nggak ada, nggak sah untuk cari irab lain. Rafa. Madi. Fil madi. Mana panggilnya? Jailu. Mana mobilnya? Berdalam. Mobil dan berdalam. Allah. Sejak kapan ada maf'ul bihi dan berdalam? Nggak ada dalam sejarah itu. Baik bahasa Arab zaman Nabi Adam sampai zaman Dajjal nanti gak ada maf'ul bihi dan dalam. Yang domir dalam itu cuma fa'il, naik fa'il, dua saja. Jailah sebagai fi'il terbu. Kainnya berdalam dua. Bacaan torfu, Rafa. torofa, torfa, Ah. toro, Marifah. torifa. Harus sesuai dengan terjemahan nanti, tidak ada masalah. Torofal jamilah, Al-majmu'ula lahu. terjemahkan. Pasal sebelum mulai ini pasal tentang hukum akam marah. Dianya dan membacanya itu dengan 3 jim dan maknanya menurut bahasa Apa maksud 3 jim? Atau jimnya saja? dan dari membacanya dengan 3 dan maknanya Belum selesai. Wahia dan dianya, dan dia cara membacanya dengan 3 jim. ya coba baca 3 jim. Juju ala. Paslon fi juju ala. Gitu. Coba untuk jelaskan bagaimana cara baca 3 jim. Tapi saya baca tadi itu, pas 3 jim. Taufiqu. Tiga baris jim. Ju ala, ji ala, ja ala. Terus Dan maknanya menurut bahasa sesuatu yang dijadikan bagi seseorang atas sesuatu yang ia kerjakan, dan menurut syarak mewajibkan kepada dirinya sendiri mutlak tasarruf dan upah yang pasti atas amal. mana upah itu irabnya apa? Yang wadah irabnya sebagai apa? Sebagai
Maf'ul bi dari iltizam. Coba tambahkan kata sambung maf'ul bi. Akan upah. Mutlak itu mudhaf ilaih, tapi posisi i'rab untuk fa'il. Mewajibkan kepada dirinya sendiri oleh mutlak tasarruf. Orang bukan mutlak tasarruf akan upah yang pasti atas amal yang ditentukan atau pekerjaan yang pasti atau selainnya. Mana pekerjaan yang pasti? Majhulin atau tidak atau tidak pertentangan orang yang pertentangan apa itu? Habis waktu 2 tahun hanya untuk membaca seperti itu. Dan untuk menerjemahkan seperti itu. Majhul apa tidak majhul? Majhul bentuk kalimatnya apa? Majhul Nah, semua fa'al dari fi'il madinya apa? Al-jahala, jahalan, mujahalan, bahwa mujahilun, muzakir mujahalun. Itu majahalun. Ini majhul, maf'ulun. Fasil mujarrad. Jahala, jahlan. Apa arti jahilah? Bodoh. Apa arti majhul? Tidak diketahui. Tidak diketahui pekerjaannya pasti atau selainnya. Mana arti pekerjaan yang pasti? Mana yang antum artikan pekerjaan yang pasti? Atau sesuatu yang tidak pasti, satu yang tidak diketahui, Li muayyanin, yang pasti, li bagi yang pasti, bagi yang pasti, awailihi, atau selainnya pekerjaan, atau selainnya yang tidak diketahui. terus dan ju'alah itu boleh dari dua belah pihak, dari pihak memberi sayembara dan orang yang ikut sayembara, dan dia ini titik tadi ini fi'il madi. Minat tarafain dari dua pihak. Coba artikan tuh fi'il madi tadi. Coba artikan fi'il madi. telah pihak yang seorang sayembara akan menyembara, dan telah pihak yang cocok. Mirapnya badal kepada tarafain, tarafil ja'ili wal majhul wal majhulillah. Kesimpulannya
Doalah adalah sayembara. Boleh dijelaskan dari kita, bukan persiapan? Ada dua makna ju'ala, tolong jelaskan di kita. Pertama menurut bahasa, kedua menurut syarak. Ju'ala menurut bahasa adalah menurut bahasa adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu yang dikerjakan. apa itu? Maksudnya apa? Maksudnya dan mencari sesuatu yang dikerjakan atau sesuatu. Maksud itu lagi apa ya? Biar lebih jelas lagi. Contoh boleh juga. Contohnya seseorang kehilangan satu barang atau barang, terus dan menyuruh orang lain untuk mencari barangnya. Kalau ketemu barangnya dalam waktu sekian, maka ia akan mendapatkan upah dari barang yang ditemukan. Itu contoh kasus ju'ala. Tapi maksud dari kalimat ma yuj'alu di syakhsin ala syai'in yaf'aluhu, yang sama minta pemahaman dari redaksi itu. Sesuatu yang didirikan oleh seseorang di atas. Kenapa antum artikan oleh? Baginya seseorang, sesuatu yang dijadikan bagi seseorang atas sesuatu yang ia kerjakan. Apa itu? Pekerjaan. Coba antum pahami baik. Sesuatu yang dijadikan untuk seseorang atas sesuatu yang dilakukan. Menolong orang lain. Saya ulang lagi. Sesuatu, ju'ala itu adalah sesuatu yang apa? Yang dijadikan kepada seseorang atas dasar dia telah melakukan sesuatu. Apakah itu ju'ala? Karena antum telah menyelesaikan rumah saya. Ini sesuatu yang dijadikan kepada seseorang, Irfan, karena dia telah melakukan sesuatu, menyelesaikan rumah. Apa sesuatu itu? Upah. Jadi ju'ala menurut bahasa adalah upah. Sesuatu yang kita berikan kepada seseorang atas sesuatu pekerjaan yang telah dia lakukan. Ju'ala adalah upah. Itu menurut bahasa. Menurut syarak ju'ala adalah mewajibkan kepada diri sendiri oleh mutlak tasarruf. Apa itu mutlak tasarruf? Ketika dia panggil kan, pelaku mewajibkan terhadap diri sendiri oleh orang mutlak tasarruf. Apa itu orang mutlak tasarruf? Hanya dirinya sendiri yang mencari. Hanya dirinya sendiri yang mencari. Sayembara. Jadi dia umumkan sama orang lain, lalu dia cari sendiri, lalu dapat dia upah dirinya sendiri. Yang mewajibkan seseorang untuk membayar orang yang melakukan sayembara, memberi upah. Anda berikan. Oke, jangan banyak berpikir. Antum kosongkan pemikiran sedikit untuk mendengarkan pertanyaan saya. Siapa orang mutlak tasarruf itu? Melakukan sayembara. Orang melakukan sayembara. Mewajibkan oleh orang mutlak tasarruf. Mewajibkan oleh orang melakukan sayembara.
Sementara orang melakukan sembara bahasa Arabnya jahil. Peserta sayembara bahasa Arabnya maj'ullah. Yang satanya mutlak tasarruf itu siapa? Oh Allah. Kalau banyak ulang. Orang yang menerima sayembara. Menerima sembara namanya maj'ullah. Jahil orang yang melakukan sayembara. Jahil orang melakukan sembara. Yang pertanyaannya bukan di situ. Mutlak tasarruf itu siapa? Jahil. Oke, jahil. Oke. Tapi apa maksud dari kalimat mutlak tasarruf? Ya, Apa yang dimaksud dengan orang mutlak tasarruf? Tadi yang pertama sekali membaca angga. Di situ ada bahasa apa? Ahlut tasarruf. Kemudian yang membaca berikutnya Galang. galang. Ada bahasa apa? Al-tasawwuf. Ahlut tasarruf. Apa? Ahliyatut Tasawwuf. tasarruf. Sekarang mutlak tasarruf itu sama maknanya. Apa maknanya? Orang balik, berakal, rasyid. 3 syaratnya. Balik, berakal, rasyid. Jadi mewajibkan kepada diri sendiri oleh siapa? Orang balik berakal dan cerdas. Nah, apa yang diwajibkan? Sembara. Lakukan. Dia kitabnya. Apa yang diwajibkan? Iwadan maklumah. Upah yang pasti. Upah yang pasti. Atas dasar apa dia berikan upah? Amal yang tidak ditentukan. Atau sesuatu yang tidak ada, baik yang pasti atau selainnya. sesuatu tidak dan pasti mana? Tidak diketahui. Atas amal yang ditentukan atau atas amal yang tidak diketahui, diwajibkan bagi siapa? Bagi orang mutlak tasarruf. Dia yang mewajibkan, tapi diwajibkan kepada siapa? Maj'ullah. Dia di kitabnya Manyong Li Ma'in pasti. Main Mu'ayyanin apa tema ini? pasti. Pasti bagi orang tertentu Au ghairihi atau selainnya orang yang tertentu. Oke. Jadi ju'ala menurut syarat adalah mewajibkan kepada diri sendiri. Siapa syaratnya? Apa saja syaratnya? Orangnya balik berakal, rasyid. Bukan cerdas, rasyid. Yang diwajibkan apa? Apa yang diwajibkan? Upah yang pasti. Misalnya berapa? 10.000. 10.000 atas pekerjaan yang ditentukan. Contohnya apa? Saya motor. Dari motor. Pensil. Pekerjaan yang ditentukan. Pekerjaannya ditentukan. Oh, mencari. Hah? Mencari apa? Barang yang hilang. Mencari barang yang hilang. Atau pekerjaan yang tidak ditentukan. Apa? Dari barang saya. Tidak tahu apa yang hilang. Oh gitu. Dari barang saya. Apa yang hilang? Entahlah. Dan barang saya.
Saya berjumpa semua orang itu saya tampar dia. Yang kedua itu saya tampar. Pekerjaan yang ditentukan jelas. Misalnya saya akan jadikan upah Rp10.000 bagi orang yang mau melipat karpet ini. Itu tentu jelas lipat karpet. Atau tidak ditentukan, cari motor. Kemana mau dicari? Entahlah, itu motor. Tapi kalau barang hilangnya juga gak tentu, cari barang saya hilang. Apa hilang Pak? Gak tahu sekarang. Kasih kau sama dia. Ajar. Nah, dia berikan kepada siapa? Orang yang ditentukan. Mana orang yang ditentukan? Irfan lipat karpet ini saya kasih 10.000. Itu Irfan ditentukan. Atau orang yang tidak ditentukan, siapa saja yang mau melipat karpet ini dapat uang Rp10.000. Siapa saja yang mau mencari motor saya yang hilang, BA-nya bla 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 bla, belakangnya CB, dapat uang Rp10.000. Itu maknanya orang yang tidak ditentukan, pengumumannya umum. Baik orang yang menerimanya umum atau ditentukan, pekerjaannya ditentukan atau tidak ditentukan, yang penting upahnya ditentukan. Nah, di dalam akad seperti ini masih ada unsur gharar. Di mana letak unsur ghararnya? Bu Gharar tahu? Tadi. Yang tadi. Apa yang tadi? Kayak yang menggarap akal. Ya. Apa gharar? Unsur penipuan. Nah, di mana letak unsur penipuannya? Di Irfan dah habis 7 hari dia cari motor. Yang motornya dah habis sekian, nggak ketemu motornya. Rugi gak dia? Rugi. Cuma Farel pagi-pagi dia buka rumahnya, ketemu motor itu di halaman. Dikembalikan, dapat uang dari 10.000 tanpa bekerja. Untung. Ini rugi, ini untung. Muamalah yang seperti itu ada unsur ghararnya. Kenapa dibolehkan oleh syariat? Sedangkan muamalah gharar sudah haram. Kenapa? Usul fiqh. Karena daruratu apalah pendang bacanya. Ad-daratu bid-darar. Mudarat harus diatasi, dia mudarat. Cukup insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Kita akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin bab yang kedua, yaitu bab taubat. Halaman 14, hadis yang kedua atau hadis yang ke-15. Jadi tobat ada nih. Bab hamuan. Ada cerita. Iya, Ada. Habis masalah. Anil Agharri bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrat. Rawahu Muslim. Dan dari Sayyidina Agharri ibni Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu, ia berkata,
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan minta ampun kepadanya, maka sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah pada setiap hari 100 kali. Riwayat Imam Muslim. Maksudnya adalah kita dianjurkan untuk bertobat atau diwajibkan untuk bertobat oleh baginda Nabi SAW. Nabi saja yang maksum dari dosa bertobat kepada Allah 100 kali setiap hari. Apalagi kita yang belum tentu di mana akhir kita. Minta ampun kepadanya, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Dosa kita sangat banyak, sehingga marilah kita bertobat kepada Allah. Dan antaranya menambah wabarakatuh. Kalau Nabi 100 kali, maka kita lebih dari 100 kali. Kenapa? Karena kita ini belum tentu masuk surga. Surga itu orang yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau saja bertobat kepada Allah 100 kali. Bagi kita belum tentu masuk surga, entah kita singgah dulu di neraka. Maka marilah kita bertobat kepada Allah lebih dari 100 kali setiap hari. Semua bersedia insyaAllah. Rasulullah bertobat ini mana ceritanya? Apa maksud Rasulullah bertobat? Ampun dan saya baca istighfar 100 kali. Disebut maksumnya apa? Sudah dosa. Rasul maksum. Itu Rasul bertobat. Ini tidak maksum tak? Ya. Maksudnya itu menyuruh manusia biar bertobat, bagi motivasi kepada para sahabat dan kepada zaman sekarang, pada umat zaman sekarang. Berapa rukun taubat? Sama kita berjanji tidak mengulanginya lagi. Kedua, kita meninggalkan dosa-dosa atau maksiat yang kita lakukan. Tiga, membencinya perkara maksiat. Minta ampun kepada Allah. Tadi ada diberitahuan tentang tambah-tambah, itu dosa juga. Apa yang disampaikan nggak diingat, ganti-ganti yang lain. Minta ampun sama Allah itu yang taubat minta ampun itu. Kalau dia nggak minta ampun sama Allah, mana taubat namanya? Hadis berikutnya. Balik kita dengan tangan cebok. Bab yang ke-73, bab Hasanul Khulqi, halaman 205, hadis ke-626. An Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling baik atau yang paling terindah akhlaknya di antara yang paling baik atau paling terindah di antara manusia di segi akhlak. Muttafaqun alaih.
Maksudnya tidak ada orang yang paling baik akhlaknya daripada Nabi. Salah satu contoh akhlak Nabi yang baik adalah, contohnya ketika Nabi melewati satu jalan, setiap hari kalau Nabi lewat jalan itu pasti diledahi oleh seorang kafir. Setiap hari seperti itu kalau Nabi melewati gang itu. Setiap hari berganti hari, bulan berganti bulan. Dan satu saat Nabi heran kenapa tidak ada orang. Nabi waktu itu lewat di jalan yang sama. Nabi heran kenapa tidak ada yang meludahinya. Besoknya lagi Nabi pergi ke sana lagi, ke jalan itu, tidak ada juga orang meludahinya. Maka Nabi bertanya kepada tetangga orang yang meludahi itu, di manakah fulan yang meludahi saya setiap hari? Maka tetangganya menjawab, oh dia sedang sakit. Maka Nabi pun menyenguknya. Dan orang itu pun menangis karena selama ini telah berbuat jahat kepada Nabi. Dan dia pun minta maaf dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu di segi akhlaknya Nabi, tidak suka membalas. Salah satu contohnya lagi, tidak suka membalas apa nih? Tidak suka membalas kejahatan orang. Nabi membalasnya dengan kebaikan. Salah satu contohnya lagi, ketika Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Zaid bin Harithah pergi ke kota Taif, dan di sana Nabi pun dicaci atau dicemeh oleh penduduk Taif. Dan pemimpin Taif atau Said budaknya disuruh anak-anak dan budak-budak dan orang gila untuk melempar Nabi dengan batu. Bagaimana nyuruh orang gila? Kan caranya berkomunikasi, orang gila itu bisa suruh. Suruh budak sama anak-anak. Karena orang nambah. Dan sudah gila pun anak aja suruh. Disuruh orang gila dan anak-anak disuruh budak dan anak-anak untuk melempar Nabi, sehingga Nabi pun berdarah. Ketika Nabi keluar dari kota Taif, ada satu bukit yang ada di kota Taif, dan berkata malaikat Jibril, wahai Muhammad, berdoalah engkau kepada Allah. Berdoalah engkau kepada Allah supaya malaikat yang menjaga bukit ini menimpakan bukit ini kepada penduduk Taif. Maka Nabi pun tidak mendoakannya, dan Nabi bersabda, wahai Jibril, mungkin sekarang mereka belum beriman kepada Allah, tapi suatu saat nanti mereka akan beriman kepada Allah. Dan ternyata ya, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, penduduk Taif masuk Islam, dan banyak melahirkan ulama yang besar di sana. Antaranya Sayyidina Hurairah. Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika Nabi dari Madinah, ini cerita di Makkah, mana ini di sejarah? Lupa, katanya banyak, lupa. Banyak lupa. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat, apa akhlak Nabi, beliau jawab apa maksud akhlak Nabi Quran? Maksudnya apa yang ada di Quran itu Nabi amalkan. Apa yang ada dalam Quran Nabi amalkan? Apa yang diterangkan Allah, firman Allah itu Nabi amalkan. Nah, hadis terakhir. An Sayyidina Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati
Liyatara'unal ghurfa fil jannati kama tara'unal kaukaba fis sama. Muttafaqun alaih. Dan dari Sayyidina Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk surga mereka melihat penghuni kamar dalam surga sebagaimana mereka melihat bintang-bintang di langit. Muttafaqun alaih. Maksudnya penduduk surga yang di bawah melihat ke atas, melihat ke kamar-kamar penduduk surga yang di atas. Contohnya surga Firdaus, surga mereka yang berada di surga di bawah melihat surga Firdaus seperti bintang-bintang di langit, terang, sangat terang benderang. Dan kelihatannya kecil tapi sangat besar. Sama seperti kita ketika malam melihat bintang, kayaknya kecil tapi sebenarnya lebih besar daripada bumi di sisinya.